Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke DM aku, di komen YouTube aku. Nah, biar kalian mendapatkan informasi yang lebih panjang, yang lebih lengkap, maka aku jawab aja lewat video YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, ini aku nggak jawab pertanyaan-pertanyaan semuanya ya. Aku jawab yang beberapa yang sering aja ditanyakan. Oke, yang pertama, Assalamualaikum Kak, mau bertanya tentang pendidikan agama Islam. Kan katanya harus lulus ngapalin juz Al-Quran itu di semester 1 atau 2, bukan sih Kak? Atau pas mau sidang? Terima kasih Kak, semoga dijawab pertanyaan saya. Nah, ini banyak juga yang tanyain ya teman-teman. Aku udah pernah jelasin di 2 video aku, kalau kita itu disuruh hafalannya juz amma, yaitu juz 30, bukan 30 juz. Kalau kalian mau hafalan yang 30 juz, itu nanti ada sendiri namanya UKM HTQ, yaitu Hayat Tahfidzul Quran. Nah, di sana kalian bisa hafalan 30 juz. Nah, kalau jurusan PAI dan jurusan-jurusan yang lainnya yang ada di Tarbiyah kayak PGMI, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris dan lain sebagainya, itu yang hubungannya sama Tarbiyah, itu yang diwajibkan itu hafalan juz amma, juz 30. Nah, juz 30-nya itu lengkap atau enggak, itu biasanya tergantung kebijakan masing-masing fakultas. Kalau dulu waktu aku tahun 2020 itu aku hafalannya mulai An-Naba sampai Anas. Tapi untuk kakak tingkatku, beliau itu hafalannya mulai Al-Duha sampai Anas aja. Jadi nggak usah beban pikiran gitu, nggak usah. Karena ya apapun yang akan terjadi dalam hidup kalian itu pasti sudah ada garisnya masing-masing gitu loh. Kalau kalian disuruh hafalan mulai An-Naba sampai Anas, ya alhamdulillah gitu. Kalau cuma Al-Duha sampai Anas ya berarti rezeki gitu aja. Teman-teman, intinya bukan 30 juz tapi juz 30. Oh iya, hafalannya kapan? Hafalannya itu waktu di semester akhir, bukan di semester 1 atau semester 2. Jadi itu kayak sebagai persyaratan sidang skripsi gitu. Itu teman-teman, semoga menjawab ya. Oke, Kak, kan saya udah nonton YouTube Kakak. Oke, makasih. Jadi saya mau tanya Kak, apakah syarat ambil jurusan PAI itu harus lulusan pondok? Soalnya saya bingung SMA-nya nanti di mana, antara pesantren atau SMA negeri. Nanti kalau saya sekolah di SMA negeri, takutnya nggak keterima nanti kuliahnya nanti kuliahnya. Soalnya saya kepengen ambil jurusan PAI. Oke teman-teman. Jadi gini, untuk masuk jurusan pendidikan agama Islam, ini sebenarnya aku pengen jawabin pertanyaan seputar hal-hal yang akan kalian tanyakan sebelum masukin Malang ya. Tapi karena mungkin background aku lulusan PAI, jadi yang tanya kebanyakan untuk jurusan PAI. Oke teman-teman, maaf ya kalau agak berisik karena sebelah rumah aku itu ada masjid yang lagi dibangun. Aku kira nggak berisik, ternyata berisik. Ya udah terlanjur tag, semoga nggak mengganggu kalian dan kalian tetap dapat poin dari apa yang kalian cari. Nah, oke, aku jawab. Untuk masuk jurusan pendidikan agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, nggak cuma UIN Malang aja sih, di beberapa universitas Islam negeri yang lainnya, itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan Mandiri. Nah, SPAN PTKIN itu jalur rapot, UMPTKIN itu tes tulis, dan Mandiri yaitu menggunakan menggunakan jalur prestasi atau tes tulis juga. Nah teman-teman, untuk anak jurusan selain agama, kayak aku itu dulu jurusannya IPA, tapi aku sekolahnya di MA, Negeri. Nah, itu bisa mengikuti jalur SPAN PTKIN. Untuk anak MA itu bisa. Tapi aku kurang tahu ya, untuk anak SMA, SMK sederajat itu aku kurang tahu dia bisa atau enggak masuk jurusan-jurusan agama lewat SPAN PTKIN. Tapi yang penting kalian itu bisa
masuk jurusan-jurusan agama menggunakan jalur UMPTKIN. Itu kayak mirip SBMPTN gitu, cuman bedanya ini di PTKIN bukan di PTN. PTKIN itu kayak UIN, kayak IAIN, kayak STAIN gitu. Kalau PTN itu kayak UNESA, UI, UGM kayak gitu-gitu. Jawabannya bisa, kalian nggak harus lulusan dari pondok pesantren. Kalian tetap bisa masuk jurusan PAIWIN Malang atau PAIWIN manapun itu dengan jalur UMPTKIN atau mandiri gitu. Dan aku juga punya teman, sahabat aku sendiri itu dia dulunya sekolah jurusannya administrasi di SMK. Dia juga bisa masuk PAIWIN Malang dan dia menggunakan jalur UMPTKIN. Next, assalamualaikum kak, mau tanya kalau kuliah boleh pakai rok jeans nggak kak? Nah ini sekalian aku jadiin satu sama pertanyaan-pertanyaan yang tanya kak di UIN Malang boleh pakai celana atau enggak? Nah itu banyak banget yang nanyain itu. Nah teman-teman, yang pertama itu kalian kalau semester 1 kan tinggalnya di Mahat, dan di Mahat itu kalian nggak boleh pakai celana, bolehnya pakai rok, pakai jubah, pakai apa sih, span itu masih boleh kok, boleh. Dan untuk kalian yang udah keluar Mahat itu jawabannya kalau pakai rok jeans boleh, karena itu termasuk jenis rok, itu boleh banget. Kalau kalian mau pakai kulot, pants, kemudian jeans yang celana jeans gitu, itu jawabannya tergantung jurusan kalian masing-masing teman-teman. Karena di jurusan tarbiyah, di jurusan aku dan di jurusan teman-teman yang lainnya yang tarbiyah, yang masuk fakultas tarbiyah, which is itu ada PAI, PGMI, pendidikan bahasa Arab, tadris dan manajemen pendidikan Islam. Pokoknya tentang tarbiyah satu fakultas itu kalian nggak boleh pakai celana, bolehnya itu pakai rok, pakai maxi gitu boleh, karena kalian dididik untuk menjadi seorang pendidik. Nah untuk jurusan-jurusan yang lain kayak jurusan yang ada di fakultas ekonomi, di fakultas syariah, perbankan, menurutku itu masih boleh-boleh aja, tapi tergantung dosennya juga. Kalau dosennya memperbolehkan ya boleh, kalau enggak ya nggak boleh gitu. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau di luar jam kuliah kalian boleh kok, kalau mau ke kampus pakai celana, ke UKM pakai celana boleh, nggak masalah. Yang penting waktu kuliah itu karena ada namanya kontrak kuliah dengan dosen kalian. Kalau untuk anak tarbiyah ya udah diempet-empet dulu ya, nggak usah pakai rok, nggak bisa pakai celana, pakai rok aja gitu. Meskipun pakai rok juga masih bisa fashion kok, tenang aja. Assalamualaikum kak, mau nanya, uang Mahat di UIN Malang khusus tahun pertama atau sampai lulus ya? Kalau untuk mandiri biasanya minimal UKT kelas berapa? Teman-teman, sebenarnya aku juga udah bikinin video sendiri tentang Mahat. Ya udah aku jelasin lagi. Kalian kalau masuk Mahat itu nanti akan bayar 7,5 juta. Ini juga menjawab pertanyaan kalian, gimana kalau masih corona dan masih PJJ, pembelajaran jarak jauh? Itu jawabannya kalian ya nggak usah datang ke asrama, belajarnya di rumah aja. Terus uangnya gimana kak? Nah kalau pengalaman tahun dulu itu uangnya dikembalikan. Nah 7,5 juta itu dapat apa aja? Ini juga ada pertanyaan kayak gitu nih, banyak juga. Ya udah nggak usah bacain, aku jawab aja langsung ya. Fasilitasnya itu aku juga udah bikinin sendiri, aku taruh linknya deh di bawah, tapi aku sebutin juga. Yang pertama, yang pastinya kalian mendapatkan kamar di Mahat, kemudian keranjang tidur, kasur, spray, bantal, fasilitas kamar mandi, wifi, kitab-kitab juga. Jadi kitab-kitab itu juga include di uang 7,5 juta itu. Kayak gitu. Terus tinggalnya itu setahun atau gimana kak, atau 1 semester? Jawabannya satu tahun. 7,5 juta itu untuk 1 tahun, bukan 1 semester ya. 1 tahun itu 12 bulan gitu. Tapi kalian kalau masih mau tinggal di Mahat setelah setahun itu masih bisa, yaitu menjadi pengurus atau musyrifah. Nanti ada pendaftarannya kayak gitu. Infonya kalian bisa cari sendiri deh di MSA UIN Malang gitu ya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Laila tahu Instagram kakak dari YouTube. Maaf mengganggu, nggak apa-apa, nggak mengganggu. Kalian kalau mau tanya sesuatu ke aku via DM Instagram, insya Allah tetap aku balas. Meskipun kadang aku slow respon, tapi aku usahakan tetap balas.
Oke, next, apakah kita harus menguasai bahasa Arab untuk mengambil jurusan tersebut? Oh, gini. Laila ingin bertanya mengenai jurusan pendidikan agama Islam, yaitu PAI kan? Apakah kita harus menguasai bahasa Arab untuk mengambil jurusan tersebut? Jika tidak bisa bahasa Arab, bagaimana Kak? Karena Laila ingin mengambil jurusan tersebut. Dan saat ini Laila berada di kelas 12. Setelah Laila kelas 12, Laila ingin mondok agar bisa menguasai tentang agama Islam dan bahasa Arab. Terima kasih. Ini juga banyak yang nanyain tentang Kak, kalau kuliah di UIN Malang nggak cuma PAI aja, itu wajib nggak sih bisa bahasa Arab? Oke, jawabannya sebenarnya ya nggak wajib amat sih. Cuman kalau kalian bisa ya lebih baik gitu. Buat kalian yang masih belum bisa bahasa Arab itu jangan khawatir. Karena di UIN Malang nanti ada yang namanya intensif bahasa, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris yang disebut dengan PKPBA dan PKPBI. Itu semua jurusan ada program itu, karena itu programnya kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan untuk kalian yang masih tinggal di Mahat, itu juga nanti ada yang namanya Sobahu Luo, ada Luo English, ada Luo Arabi. Itu teman-teman, jadi kalian masih bisa belajar bahasa Arab meskipun kayak masih dasar banget. Kalian gak usah khawatir, yang penting kalau kalian mau daftar UIN Malang ya udah daftar aja. Nanti gimana prosesnya di dalamnya ya udah ikuti aja prosesnya gitu. Gak usah terlalu dibikin beban. Untuk ini juga banyak yang tanya, di PAI itu kalau nggak bisa bahasa Arab berpengaruh nggak Kak? Pengaruh ya, karena mungkin nggak cuma PAI, di beberapa jurusan yang lainnya ada yang namanya mata kuliah Qiraatul Kutub. Nah itu membaca kitab gitu loh, kayak ngertiin kitab bahasa Arab. Tapi ya tergantung dosennya juga, ada yang gampang, ada yang ya udah, intinya nggak usah dibikin beban. Insya Allah kalian bisa ya, meskipun masih dasar kita bisa kok belajar, karena banyak program-program bahasa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum Kak, mau nanya, asrama mahasiswa FK itu beda ya sama jurusan yang lainnya? Kalau farmasi termasuk FK juga nggak? Ya ini juga masih banyak yang belum tahu informasinya. Kalau di UIN Malang itu ada yang namanya kampus 1, kampus 2. Nah kampus 1 itu kampus untuk jurusan selain FK dan untuk anak-anak yang S1. Untuk S2 itu di kampus 2, dan untuk anak yang jurusan kedokteran atau fakultas kedokteran lah intinya. Itu di mana? Untuk kampus 1-nya itu di Jalan Gajayana nomor 50 Malang. Kalau kampus 2-nya itu ada di deket Batu. Alamat lengkapnya aku lupa, kalian bisa browsing aja. Aduh berisik banget. Yaudah nggak apa-apa. Intinya itu kalau FK itu ya beda. Dia nggak satu lingkup dengan jurusan-jurusan S1 yang lainnya. Tapi untuk farmasi kayaknya sih isunya dia akan pindah ke FK dan kuliahnya juga akan di Batu. Tapi aku kurang tahu sekarang gimana kejelasannya. Kalian bisa tanya kakak tingkat kalian yang farmasi ya, karena aku belum sempat nanyain juga, takut salah informasi kalau aku asal jawab aja. Mungkin segitu dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau masih ada pertanyaan yang bikin kalian overthinking, gak apa-apa kalian komen aja di bawah, insya Allah aku jawab. Tapi kalau kalian pengen tanya secara private, bisa lewat DM Instagram aku, linknya ada di bawah juga. Nah tapi jawabnya aku agak slores ya, aku minta maaf dulu sebelum kalian nanti ngamuk-ngamuk. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.